Lalu bagaimana kita mendapatkan font tersebut? Kita download di mana? Nah, ini ada beberapa website rekomendasi yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mario dan pada video kali ini saya akan membahas tentang bagaimana cara install font di laptop atau PC. Nah, font itu biasanya disebut dengan style atau gaya tulisan yang dapat digunakan di aplikasi komputer maupun smartphone. Nah, untuk pada komputer biasanya itu pada komputer itu sudah terdapat font default yang kita bisa cek di control panel. Lalu kita search font di sini. Kita klik di sini. Nah, ini adalah font bawaan dari Windows. Karena saya menggunakan Windows 10, maka font dari Windows 10 seperti ini. Ini sudah saya tambahkan sesuai dengan keinginan saya. Tambahkan beberapa font ketika saya desain dari sebuah poster ataupun banner atau yang lain. Ini terdapat 292 font untuk font saya. Untuk yang di komputer teman-teman bisa dicek fontnya berapa kalau yang belum pernah install font. Lalu font itu sebenarnya dapat kita tambahkan sesuai dengan keinginan saya atau keinginan kita. Kita itu bisa download font itu di mana? Nah, sebelum kita download font, kita pelajari dulu tentang komposisi dari font tersebut. Oke, sekarang kita akan membahas tentang komposisi font. Nah, untuk font yang di dalam batas aman ini atau huruf SE ini dibatasi untuk batas atas yaitu mainline dan batas bawah baseline. Untuk batas amannya atau tengah-tengah ini namanya X-height. Font yang berada di atas mainline atau di batas atasnya namanya capline itu namanya descender. Contohnya huruf D ataupun T. Nah, atau juga ada huruf kapital contohnya Y di sini merupakan batas atasnya capline. Untuk yang font yang berada di bawah baseline itu namanya accender. Nah, lalu untuk jenis-jenis font. Kita akan membahas dua font karena sebenarnya itu terdapat banyak jenis font. Nah, untuk font yang kita bahas ini yaitu ada font serif dan font sans serif. Perbedaannya sudah bisa kita lihat. Untuk font yang serif ini merupakan font yang di ujung hurufnya itu terdapat garis lengkung-lengkung atau variasi. Untuk font yang sans serif itu ujung hurufnya merupakan siku atau menonjolkan untuk ketegasan dari sebuah font tersebut. Dan juga untuk font serif itu memiliki garis tebal tipis pada hurufnya. Dan juga untuk font sans serif itu merupakan font yang tebal tipisnya itu relatif sama. Contoh dari font serif itu namanya Century Old Style atau juga biasa kita gunakan yaitu Times New Roman. Untuk contoh font sans serif yaitu Futura Book atau kita biasa gunakan yaitu Arial. Nah, lalu ini beberapa contoh yang sering kita gunakan untuk font sans serif yaitu Arial yang saya sebutkan tadi. Lalu untuk yang serif ada Times New Roman, lalu Californian FB. Dan untuk yang font script atau biasa kita sebut dengan tulisan Latin, itu dalam bawaan Windows itu ada yang namanya font Brush Script STD ataupun Wither Sunday. Nah, jika kita tidak puas dengan font yang berada pada bawaan Windows, kita bisa menambahkan font sendiri. Lalu bagaimana kita mendapatkan font tersebut? Kita download di mana? Nah, ini ada beberapa website rekomendasi yang biasanya saya gunakan. Yang pertama ada Dafont, lalu ada Fontspace, dan yang lain-lain. Nama-nama tersebut merupakan nama-nama website yang sering saya gunakan untuk download font yang gratis. Oke, langsung saja kita buka websitenya dafont.com. Saya akan download beberapa font. Saya contohkan untuk download satu font, nanti bisa teman-teman lanjutkan sendiri untuk download fontnya. Contoh saya download font yang namanya Hyundai. Nah, seperti ini saya akan download. Kita cek dulu di sini apakah Hyundai sudah ada. Kita coba ganti yang ini. Kita search namanya Hyundai. Nah, ini H. Belum ada ya, Hubo sama HoloLens ini. Yang Hyundai belum ada.
Sekarang kita download dulu. Klik download di sini. Font sudah terdownload ya, namanya Homday di sini. Coba kita ekstrak dulu di sini, ekstrak to Homday. Kita coba install font satu dulu ya. Jadi kita pakai contoh Homday ini. Nah, previewnya seperti ini. Lalu kita cara installnya, tolong diperhatikan. Jadi installnya ada dua, install sama install for all user. Jadi misal kita ingin menggunakan font tersebut hanya pada aplikasi tertentu saja, kita bisa klik install ini. Tapi kita bisa gunakan dari semua aplikasi yang berada pada Windows ini, maka kita bisa klik install for all user. Untuk rekomendasi saya, kita bisa gunakan untuk yang ini, install for all user. Kita klik di sini. Oke, install sudah selesai. Bisa kita cek lagi di sini. Namanya Homday. Kita cari lagi. Nah, ini nama fontnya. Nah, kan seperti ini ya fontnya. Oke, jadi ada banyak font sebenarnya. Kita bisa milih-milih di dashboard sini. Kita bisa klik refresh dulu untuk tips memilih font. Di sini ada banyak kategori font. Kita bisa cari mulai dari French, untuk Techno, Gothic, Basic, Script, ataupun Holiday. Kita bisa coba-coba di sini, kita download, lalu kita coba di Microsoft Word dulu ataupun di software editing yang biasa kita gunakan. Nah, dari font itu sebenarnya memiliki style untuk bawaan. Contohnya saya gunakan di sini. Stylenya yang pertama ada bold atau untuk membuat font tersebut menjadi tebal. Lalu ada italic untuk membuat efek teks menjadi miring. Lalu ada underline untuk menggarisbawahi, dan juga ini untuk menggaris tengah atau mencoret. Oke, jadi kesimpulannya, font itu sebenarnya dapat ditambah sesuai kebutuhan kita yang ingin kita gunakan, dan kita juga dapat mendownloadnya di beberapa website yang telah saya rekomendasikan tadi. Dan font itu juga dapat dihapus. Contohnya misal kita kebanyakan font atau font itu jarang kita gunakan, atau downloadnya itu kita salah install, maka kita juga dapat menghapus dengan cara kita buka di kontrol panel tadi. Misalnya kayak hapus yang baru saja saya install tadi. Lalu kita cari yang namanya Homday. Nah, di sini yang namanya Homday kita bisa uninstall. Bisa kita klik delete di sini ataupun kita klik kanan lalu kita delete di sini. Nah, ini ada pop-up konfirmasi. Apa kita akan menghapus font itu secara permanen? Kita klik yes. Maka font yang telah kita seleksi tadi akan terhapus. Bisa kita buktikan di sini lagi. Nah, ini otomatis formatnya menjadi namanya Homday, cuman ini formatnya yang kayaknya Arial. Calibri. Nah, kita bisa samakan seperti yang ini. Nah, seperti itu. Oke, mungkin itu tadi tutorial dari saya untuk cara menginstal font di laptop atau PC. Semoga bermanfaat. Saya Mario. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.